Kupejamkan mataku dan kuhirup napas dalam-dalam. Ya Tuhanku, aku gugup sekali. Kalian tahu, ini hari pertamaku sebagai anak magang di perusahaan yang sangat besar ini. Di satu sisi, kegelisahan tak berhenti menghantuiku. Tapi di sisi lain, sebenarnya aku tak sabar untuk mulai kerja di kantor yang profesional dan mewah ini. Punya meja kerjaku sendiri, PC ku sendiri, dan mengerjakan semua dokumen. Seru sekali. Tapi, ya, ternyata itu tak sepenuhnya seperti harapan. Yang kulakukan di hari pertamaku adalah membuat banyak sekali kopi, membelikan makan siang semua orang, dan terus lakukan printing. Oh, aku lupa perkenalkan timku ke kalian. Yang di sebelah sana itu Queen, tim leader kita. Lalu cewek di sebelah sana itu Severin. Cowok yang duduk di pojok itu Bob. Dan aku adalah Laura yang manis. Lalu, saat ku bawakan lagi kopi dan kue untuk mereka masing-masing supaya kenal lebih dekat, si manajer, Christian, mendatangi departemen kami dan mulai berteriak ke Queen. Kenapa saya belum terima laporan proyek yang sedang dikerjakan? Maaf, bos. Kami agak kekurangan tenaga. Kekurangan tenaga, hah? Lalu kenapa tiap kali aku lewat kulihat anak magang itu mengerjakan hal yang tak penting? Aku tak pekerjakan dia untuk menunggui kalian. Apa itu jelas? Lalu Christian menatapku dan berkata, Kau, anak magang, ke kantorku. Kuikuti Christian ke kantornya dengan perasaan sangat cemas. Apa aku melakukan kesalahan? Lalu tiba-tiba Christian memelukku dari belakang. Aku sangat tersentak sampai langsung kudorong dia menjauh. Apa yang kau lakukan? Kau tak bisa lakukan itu di sini. Maaf, lihat kamu di sini saja membuatku senang sekali. Tapi, kenapa berwajah tegang begitu? Oh, aku tak pernah melihatmu membentak orang lain. Jadi itu cukup menakutkan. Itu? Oh, itu bukan apa-apa. Kalian mungkin bertanya-tanya kenapa manajerku memelukku. Nah, sebenarnya Christian itu pacarku. Kalian tahu, aku di semester akhir perkuliahanku. Kukatakan padanya kalau aku ingin magang karena itu akan berguna untukku. Jadi dia memaksa agar aku magang di perusahaannya. Awalnya, kurasa itu bukan ide yang bagus. Maksudku, pasangan yang bekerja bersama biasanya tak langgeng, ya kan? Tapi dia berhasil yakinkan aku sebaliknya. Jadi inilah aku. Meski begitu, aku tak ingin ada orang di kantor tahu tentang hubungan kami. Karena itu, tak kubiarkan dia mengantarku bekerja. Dan makan siang bersama juga tak boleh. Christian tak berkomentar soal ini. Dia mungkin paham kenapa ini penting. Tapi suatu hari, di akhir rapat dengan departemen kami, Christian hendak berjalan keluar dari ruangan rapat, ketika tiba-tiba dia berhenti, berbalik dan berkata di depan semua orang. Oh, ngomong-ngomong, aku ingin kalian tahu, Laura itu pacarku. Oke, bye. Ya Tuhanku, kenapa dia lakukan itu? Semua orang langsung menoleh dan menatapku dengan ekspresi kaget. Dan aku ingin merosot dari kursi dan sembunyi di bawah meja. Aku segera ke kantor Christian dan meminta penjelasan. Kemarin aku makan siang dengan manajer dari departemen lain, dan dia bilang dia menyukaimu dan ingin mengajakmu keluar. Jadi, kupikir paling baik memberitahu semua orang kalau kau pacarku. Apa aku benar? Apa? Tidak. Laki-laki dan ego bodoh mereka. Bagaimanapun, kuharap itu tak akan mempengaruhi apapun. Tapi seperti yang kutakutkan, ternyata benar. Sangat benar. Dari sejak semua orang tahu aku pacar Christian, mereka mulai perlakukan aku berbeda. Setiap kali aku masuk ruangan, mereka langsung berhenti bicara dan memandang aneh. Atau setelah kerja, mereka mau pergi minum-minum tapi sengaja tak mengajakku. Rasanya menyebalkan dikucilkan seperti itu. Lalu kemudian suatu hari hal itu menjadi makin buruk. Aku tiba di kantor lebih awal karena ada email yang perlu dikirim sebelum jam 9. Tapi PC-ku tak mau nyala, jadi aku menunduk di bawah meja mencoba memeriksa apa ada kabel yang longgar. Tepat saat itu, Bob dan Severin masuk ke kantor sambil bergosip. Jelas si Laura itu dapatkan magang karena dia adalah pacar Christian. Dan apa kau lihat pakaiannya? Semua merek mahal. Sepertinya punya pacar manajer di perusahaan besar pastinya menyenangkan sekali. Apa? Aku tak pernah menerima hadiah mahal dari Christian. Itu semua punyaku. Lalu selama bekerja, aku tak sengaja melirik layar komputer Queen dan kulihat mereka membicarakan tentangku di grup chat. Sesuatu mengenai aku yang tak harus melakukan tugas hanya karena pacarku adalah manajer.
Mendengar dan membaca semua komentar ini membuatku merasa sangat frustasi. Jadi aku tak minat kerja sepanjang pagi itu. Kemudian di sore hari, kami ada rapat mengenai proyek yang sedang kami semua kerjakan, dan Christian memintaku menyerahkan laporan. Oh, sial. Aku benar-benar lupa mengerjakannya. Maaf, saya belum menulis laporannya. Boleh saya tanya kenapa? Dan apa yang kamu lakukan sepanjang pagi ini? Demi tim kita, tolong fokus. Kita tak boleh kacaukan proyek ini. Saya hanya sedang melewati banyak hal, oke? Anak magang juga manusia. Ya ampun, akan kukirimkan pada Anda laporannya di penghujung hari, bos. Semua orang menatapku bingung, terutama Christian. Tapi, tunggu. Kulihat beberapa dari mereka tersenyum padaku. Apa itu senyum untukku? Kemudian setelah rapat, semua orang berkumpul mengelilingiku, menepuk pundakku dan memujiku karena membela diri menentang Christian. Jujur saja, rasanya menyenangkan diperhatikan dan tak diejek. Jadi, mungkin masih ada kesempatan aku bisa memenangkan hati mereka, ya kan? Hari berikutnya saat siang, Christian datang ke departemen untuk makan siang denganku. Tapi ku bilang padanya di depan semua orang kalau aku mau makan siang dengan mereka. Dia tampak bingung, tapi masih harus setuju. Makan siang dengan seluruh tim menyenangkan, kecuali satu hal. Mereka terus-terusan bertanya padaku soal Christian. Misalnya, seperti apa dia di luar kantor? Kenapa dia selalu begitu tegas dan pemarah? Kuperhatikan kalau mereka cukup senang membicarakan tentang Christian, jadi kuberitahu mereka, oh, Christian adalah pacar yang hebat. Dia sangat perhatian dan koki yang handal. Tapi mereka tak tertarik dengan hal itu. Oh tidak, mereka cuma peduli soal kebiasaan buruknya. Baiklah, jadi ku beri mereka apa yang mereka mau. Itu, aku tak suka dia yang selalu sangat tepat waktu. Aku terlambat semenit saja dan dia mulai menceramahiku tentang betapa berharganya waktu dan tak boleh menyia-nyiakannya. Itu benar-benar menarik perhatian semua orang, ya kan? Mereka sangat suka itu, Aku merasa agak bersalah, tapi tak bisa kupungkiri itu menyenangkan. Perasaan ketika semua orang menyukaiku. Dan itu hanya untuk kali ini, ya kan? Ya, betapa salahnya aku. Ketika tiap kali tim kami keluar, mereka mulai bergosip soal Christian. Lalu menatapku penuh harap sampai ku jelek-jelekan pacarku. Lagi, tapi buatku, Christian adalah pria yang sempurna. Dia hanya punya beberapa kekurangan kecil, tapi tak ada yang berarti. Jadi, kuputuskan untuk mengarang. Dia mengigau dan tak pernah gosok gigi sebelum tidur. Dan, dia sering bersendawa saat di rumah. Aku benci ini. Tapi aku bisa apa? Semakin buruk hal yang kuceritakan pada mereka tentang Christian, semakin mereka sepertinya menyukaiku. Lalu suatu hari, Christian mengundang beberapa manajer lain ke apartemennya untuk makan-makan. Tiba-tiba, seorang pria menunjuk ke minuman Christian dan bertanya apa dia boleh minum itu dengan masalah perut kembungnya. Oh, tidak. Kemudian pria ini memberitahu Christian yang tampak bingung kalau semua orang di kantor bergosip tentangnya. Untung bagiku, dia hanya mengangkat bahu dan dia bilang tak ingin dengar soal gosip tak berguna. Hampir saja. Tapi kemudian sesuatu yang mengerikan terjadi. Beberapa rumor palsuku sampai ke telinga Pak Smith, General Manager. Suatu hari aku jalan melewati kantor Christian dan ku dengar Pak Smith membentaknya. Sesuatu mengenai Christian mundur sebagai manajer karena ada rumor dia menekan staf lain yang berani membantahnya untuk mengundurkan diri. Oh tidak, aku hanya mengarang itu dengan tujuan agar yang lain segan dengannya dan berhenti membicarakannya. Ini semua salahku. Jadi segera saat Pak Smith berjalan keluar dari ruangan Christian, aku lari mengejarnya dan berkata, "Tolong tunggu dulu, bisa ku jelaskan." "Apa maksudmu?" Aku menghela napas dalam untuk menenangkan diri, lalu mulai menjelaskan padanya bahwa akulah orang yang menyebarkan rumor itu. Dan itu 100% tak benar. Tolong jangan paksa Christian untuk mengundurkan diri, ini semua kesalahanku. Oh sayang, kenapa kau lakukan itu? Aku minta maaf ayah, aku bodoh dan bersikap seperti anak kecil. Itu tak apa. Tapi harus kukatakan, aku kecewa Laura. Aku akan bicara pada Christian nanti. Kuharap kau mengambil pelajaran kali ini dan jangan pernah lakukan itu lagi. Mengerti? Ya, ayah. Kemudian ia pergi. Aku menghela napas lega saat tiba-tiba, "Ayah? Apa kau memanggil Pak Smith ayah?" Oh tidak. Aku tak tahu kalau Christian sedang berdiri di belakang kami. Nah, kenyataan akhirnya terungkap. Sebagaimana bisa kalian lihat, Pak Smith, General Manager perusahaan, adalah ayahku.
Tapi tak satu pun, bahkan Christian tahu itu. Lalu Christian melanjutkan, "Kenapa kau tak cerita kalau Pak Smith itu ayahmu? Dan kenapa kau sebarkan rumor mengerikan tentangku, Laura? Kenapa kau lakukan itu padaku? Apa aku tidak seperti orang bodoh bagimu?" Dia marah sekali sampai hendak beranjak pergi. Dengan cepat kuraih tangannya dan mulai menjelaskan. "Aku tak memberitahumu Pak Smith ayahku karena aku takut kau merasa tertekan dan tak mau denganku lagi." Christian tak berkata apapun, dia hanya berdiri terdiam di sana. Jadi kulanjutkan. "Soal rumor itu, aku minta maaf. Aku mengacau. Tapi tolong, kau harus mengerti. Sejak semua orang tahu aku pacarmu, mereka mulai bergosip tentangku dan mengucilkanku. Aku merasa begitu terluka dan kesepian saat yang kuingin hanyalah supaya bisa berbaur. Hingga suatu kali, semua orang bicara lagi denganku. Saat tak sengaja aku mengeluh tentangmu. Dan mereka memperlakukanku seperti teman setelahnya. Tapi mereka selalu lapar akan lebih banyak gosip tentangmu. Jadi aku harus mengarang sesuatu. Hingga akhirnya aku hilang kendali. Aku sangat menyesal, Christian." Christian menghela napas, kemudian memelukku. "Aku minta maaf itu terjadi padamu di kantor. Aku tak tahu kau kesusahan. Lain kali kau harus memberitahuku. Jangan sembunyikan sesuatu seperti itu, oke?" Aku mengangguk sambil tersenyum dan dalam hati berterima kasih ke pacarku yang sangat baik. Tapi hampir saja kuhancurkan karirnya hanya untuk puaskan rekan kerjaku yang banyak omong itu. Tapi syukur, pada akhirnya semua membaik di antara kami. Pada akhirnya, semua orang tahu kalau Pak Smith adalah ayahku. Karena, ya, mata dan telinga ada di mana-mana di perusahaan ini. Kalian tak bisa sembunyikan apapun. Lalu mereka mulai bergosip Christian cuma pacaran denganku untuk posisi manajer. Astaga, mereka tak akan berhenti ya kan? Tapi bagaimanapun, aku tak lagi peduli. Program magangku akan segera berakhir dan kuputuskan tak akan kembali ke perusahaan ini. Jelas. Akan kucari lingkungan yang lebih sesuai. Tapi sebenarnya masa magang di sana mengajariku pelajaran berharga. Bahwa kau tak seharusnya peduli apa yang dipikirkan orang tentangmu dan hindari semua drama kantor itu. Itu sungguh melelahkan.